Mari kita berdoa. Roh Kudus, perdengarkanlah suara-Mu, sampaikanlah pesan-Mu, tanamkanlah firman-Mu dalam-dalam di hati kami, supaya kami mengenal-Mu lebih dalam, mengenal Yesus lebih dalam. Agar dengan mengenal Yesus lebih dalam, kami juga mengenal diri kami lebih baik, mengenal panggilan hidup kami, mengenal dunia di sekeliling kami, mengenal tugas-tugas dalam hidup kami. Kami berdoa supaya ketika firman Tuhan dibaca, ketika firman Tuhan diberitakan, hati kami menyambutnya bagaikan tanah yang subur, sehingga firman yang ditabur tumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita sudah tiba di tahun yang baru 2024. Minggu yang pertama dalam tahun yang baru ini kita membaca Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11 sesuai bacaan leksionari dari PCUSA. Mari kita membacanya dengan bangkit berdiri. Injil Markus 1 ayat 4 hingga 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali.
Ya, salam jumpa kembali jemaat sekalian. Di dalam kalender gereja, tanggal 6 Januari itu adalah hari Epifania. Penyataan atau penyingkapan diri. A self-disclosure. Siapa yang menyingkapkan diri? Jawabannya adalah Allah. Allah di dalam Yesus Kristus menyingkapkan siapa dirinya. Epifania. Oleh sebab itu selama bulan Januari ini kita akan merenungkan tema Yesus dari Nazaret. Siapakah dia? Semua cerita di dalam bulan ini kita baca dengan mengajukan pertanyaan itu. Siapakah pria dari dusun Nazaret yang bernama Yesus Kristus itu? Nah, hari ini kita mulai dengan minggu yang pertama sesudah Epifania yang adalah 7 Januari ini peringatan pembaptisan Yesus. Sunday, the baptism of the Lord. Itu sebabnya hari ini kita membaca cerita pembaptisan Yesus menurut Injil Markus. Interesting, Markus tidak memulai Injilnya dengan kisah kelahiran Yesus, Natal, seperti Matius atau Lukas. Tetapi ia memulai Injilnya dengan peristiwa pembaptisan Yesus. Mengapa? Sebab Markus ingin menyeberangkan message bahwa segala sesuatu dimulai dengan tegaknya identitas yang benar. Semua gerak maju, semua langkah ke depan, semua perjalanan, semua permainan, aktivitas apa saja harus berangkat dari identitas yang jelas. Anda melakukan perjalanan ke suatu negara sebagai pendatang baru di situ. Yang pertama kali diminta adalah apa? Kartu identitasmu, paspormu. Anda ini siapa? Anda terjun ke pergaulan sosial, Anda harus tahu Anda ini siapa dan mereka ini siapa. Supaya Anda tidak canggung di situ. Anda tidak menjadi salah tingkah atau Anda menjadi orang yang tertipu, terperdaya. Dari 11 orang pemain dalam satu tim sepak bola, setiap pemain ada posisi yang jelas. Dia sebagai apa? Kiri luar, kanan dalam, back, kiper, atau apa? Sebelum bertanding, identitas itu harus jelas. Saudara-saudara, identitas sangat penting.
Identitas adalah sebuah starting point. Titik berangkat kita dalam hal apapun. Itulah makna dari pembaptisan Yesus. Sekarang apa perlunya Yesus itu dibaptis? Dia tidak berdosa. Dia tidak perlu bertobat. Dia tidak butuh baptisan pengampunan dosa. Lalu untuk apa dia dibaptis? Pembaptisan Yesus adalah sebuah penegasan identitas. Siapa dia? Siapa Yesus dari Nazaret itu? Dan yang paling penting dari adegan Yesus dibaptis adalah terdengarnya suara dari langit, suara dari sorga yang menyingkapkan identitas Yesus. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ayat 11. Jesus from Nazareth, he is the beloved Son of God. Bayangkan adegan itu. Yesus keluar dari air, langit terbelah, roh seperti burung merpati turun atasnya, lalu terdengar suara dari langit. You are my beloved Son, with you I am well pleased. Saat itu, identitas Yesus dinyatakan dan ditegaskan. Dia adalah Putra Allah yang terkasih. Berangkat dari situlah Yesus dengan mantap melakukan pelayanannya selama 3 tahun di dunia ini. Dia berangkat dari situ. Starting point-nya adalah bahwa dia beridentitas anak Allah. Saudara sekalian, pesan Markus ini sangat penting. Kenapa? Sebab sejujurnya di dalam hidup ini kita semua, Anda dan saya, bergumul dengan identitas diri. Saya ini siapa? Pertanyaan who am I itu mengiringi setiap langkah kita. Semakin mantap kita kenal diri kita, semakin mantap langkah hidup kita. Sebaliknya, jika kita tidak kunjung mengenal diri kita, tidak tahu, atau tahu tetapi tidak bisa terima, hidup kita akan cenderung kacau. Entah berputar-putar di tempat, tersendat-sendat, atau malah berantakan. Kita tidak tahu siapa saya ini. Ibarat pesawat tidak take off dari landasan yang benar. Semua orang bergumul dengan identitas diri.
Ada yang sudah menemukan dan langkahnya mantap. Istilahnya, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tetapi ada yang belum ketemu-ketemu juga. Selalu bingung. Tidak tahu kenapa dia ada. Tidak tahu apa perannya dalam pentas kehidupan ini. Tidak tahu. Atau ada juga yang sudah ketemu, sudah tahu, tetapi tidak bisa berdamai dengannya. Terus berontak, melawan. Tidak kunjung selesai dengan diri sendiri. Semua orang dimusuhinya. Karena jauh di dalam hatinya, dia memusuhi dirinya sendiri. Anda lihat, menemukan identitas, mengenali identitas, berdamai dengan identitas diri adalah perkara yang sangat serius dan sangat fundamental di dalam hidup ini. Apalagi dunia kita ini menawarkan banyak pilihan yang menjebak kita untuk mendefine siapa diri kita. Padahal itu bukan identitas. Misalnya ada iklan besar yang bergambar mobil mewah. Tulisannya adalah, "You are what you drive." Ya karena dia jualan mobil, Anda ditawari sebuah identitas. You are what you drive. Sementara, apabila kita ini dalam hidup tidak kunjung menemukan atau merangkul identitas kita yang benar. Kita ini ibarat pesawat tidak kunjung lepas landas. Enggak take off. Anda pernah berada di dalam pesawat, sudah boarding, pesawat enggak take off. Karena masih nunggu giliran. Perasaan itu tidak enak, bukan? Itulah yang terjadi kalau orang tidak kunjung menemukan identitasnya. Dia seperti pesawat yang tidak take off. Istilah kerennya mengalami krisis identitas. Krisis identitas bukannya itu terjadi pada anak remaja. Oh, jangan dikira saudara-saudara, krisis identitas itu cuma monopoli anak remaja atau monopoli Anda ketika Anda remaja. Tidak. Krisis identitas itu bisa terjadi kapan saja, di segala golongan usia. Hidup yang keras, tantangan yang deras, bisa membuat orang mengalami krisis identitas. Orang yang gagal terus bisa membuat dia tidak lagi yakin akan kemampuannya, tidak lagi yakin pada dirinya. Krisis. Orang yang sering mengalami penolakan, pelecehan, atau penghinaan terus-menerus dibegitukan, membuat orang itu bisa kehilangan harga dirinya atau self-confidence-nya juga. Krisis.
tuntutan pekerjaan, tuntutan karir yang tidak manusiawi bisa membuat orang meragukan jalan hidupnya. Apa betul aku ini di sini? Usia yang makin bertambah, penampilan yang tidak semenarik waktu masih muda, bisa membuat orang krisis identitas? Bisa. Usia bertambah, penampilan tidak semenarik waktu dulu, bisa membuat orang ketakutan menampilkan dirinya yang asli. Media sosial penuh dengan foto-foto editan, bukan? Karena orang tidak mau menampilkan dirinya yang asli. Oh, itu semua adalah benih dari krisis identitas. Saudara sekalian, dunia kita ini penuh dengan gejala krisis identitas. Ada orang yang terus-menerus melakukan bedah plastik, tidak bisa berdamai dengan penampilannya sendiri. Berapapun harganya, betapapun sakitnya prosesnya. Anda tahu kalau yang melakukan bedah plastik itu seperti dipukuli Mike Tyson. Ya. Mukanya tidak karuan-karuan, berantakan, sakit. Ada orang yang karena tekanan berat dari luar, suatu saat memilih mengganti keyakinan agamanya. Tadinya semua orang tahu dia agamanya A, sekarang tiba-tiba ganti agamanya B. Krisis identitas. Ada orang bahkan di usia senja, tiba-tiba mendeklar dirinya beralih gender. Tadinya pria, sekarang berganti menjadi wanita, atau sebaliknya. Krisis identitas. Ada seorang guru, profesinya guru, yang adalah anak tiri, dan merasa selalu dibedakan oleh orang tuanya. Suatu saat dia merubah profesinya menjadi tentara. Hanya demi proving himself untuk mendapatkan kasih sayang yang setara dari orang tuanya. Guru ini krisis identitas. Bahkan tidak sedikit, saudara-saudara, seorang imam Katolik melepaskan jabatan keimamannya, lalu jadi umat biasa dan kemudian menikah. Sedangkan yang pendeta Kristen menanggalkan jubahnya, lalu terjun ke dunia bisnis atau sebaliknya. Oh, ini tidak harus selalu diartikan negatif. Poin saya cuma adalah untuk menunjukkan bahwa krisis identitas itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hidup ini dan segala tantangannya bisa mengguncang, mengguncang kita pada level yang paling dasar, yaitu identitas kita. Padahal kalau kita tidak beridentitas mantap, kita nggak bisa kemana-mana. Sebab identitas itu starting point. Tanpa identitas yang mantap,
kita kehilangan arah. Tanpa identitas yang mantap, kita losing our self-confidence. Tanpa identitas yang mantap, kita mudah patah, mudah roboh. Seperti pohon tanpa akar yang kuat. Oleh sebab itu, saudara dan saya membutuhkan akar yang kuat bagi identitas kita. Supaya kita tidak mudah digoncang oleh angin perubahan apapun dalam hidup ini. Apa akar yang kuat bagi identitas kita itu? Peristiwa pembaptisan Yesus memberitahu kita. Suara dari langit tentang siapa Yesus memang spesifik untuk Yesus. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain, saudara-saudara, dengan mempersilakan dirinya dibaptiskan, sama seperti semua orang pada saat itu, Yesus hendak menegaskan bahwa kelak dia juga akan men-sharekan identitas sejenis itu kepada orang yang percaya kepadanya. Dengan kematiannya di kayu salib, Yesus membuka pintu sorga untuk kita. Dengan kematiannya di kayu salib, Dia menjadikan kita anak-anak Bapa di sorga. Redemption becomes adoption. Penebusan berarti juga adalah pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 5-7 yang sudah dibaca dan dikhotbahkan pada minggu terakhir tahun yang lalu oleh Pastor Roberto. Efesus 1 ayat 5. Redemption is adoption. Kita ini orang-orang yang diperanakkan, bukan dari darah atau dari daging, kata Injil Yohanes. Kita ini orang-orang yang diperanakkan dari Allah. Kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena Yesus, melalui Yesus, suara dari langit itu juga berlaku untuk kita. Suara itu memberi akar yang kokoh bagi identitas masing-masing kita. Oh tentu, setiap kita punya identitas sendiri-sendiri. Setiap kita punya identitas yang unik, masing-masing berbeda. Tempat kita di alam semesta ini, hanya kita yang bisa menempatinya. Tidak tergantikan. Karena setiap Anda istimewa. Tetapi, Yesus membuat semua identitas kita yang berbeda-beda itu berdiri di atas satu common ground. Common ground yang tidak ditentukan oleh apa yang kita punya atau apa yang Anda tidak punya. Common ground yang tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan tentang kita. Yang tidak ditentukan oleh
apa yang terjadi dan perubahan zaman. Common ground itu adalah bahwa saya dan saudara ini anak-anak Allah yang dikasihinya. Buah hati Tuhan. Itulah common ground bagi identitas kita. Sekarang dan sampai selamanya, Anda dan saya buah hati Tuhan. Di dunia ini dan di langit dan bumi yang baru kelak, di bumi dan di sorga, kita ini beloved sons and daughters of the Most High. Oleh karena itu, saudara-saudara, melangkah kemanapun kita di dalam hidup ini, berangkatlah dari starting point ini. Saya adalah anak Allah yang dikasihinya. Mantaplah berpijak di situ. Itulah akar bagi identitas dirimu. Milikilah confidence di atas landasan itu. Yesus membayarnya dengan harga yang paling mahal untuk itu. Jangan sia-siakan. Jangan termakan oleh bujukan iklan. Tidak perlu pusing apa kata orang. Apalagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh care pada Anda. Mereka ngomong apapun tentang Anda. Itu bukan identitas Anda. Tidak perlu pula berpura-pura jadi orang lain supaya mendapat penerimaan dan pengakuan masyarakat. Tidak perlu. No matter what, yakini dan rangkul kebenaran ini. You are just fine. You are okay. Because you and I are in God's favor. Di dalam renungannya yang berjudul Adopted as God's Child, 3 Januari yang lalu, Reverend Carey Pattison menulis begini. You are not a servant nor a slave, but one who inherits the kingdom of heaven. You don't have to work to earn God's love or approval. You are already loved and treasured. Anda tidak harus melakukan apa-apa untuk mendapat kasih sayang dari Tuhan. Kasih sayang dari Tuhan itu sudah diberikan. Diberikan sebagai identitas yang nempel pada Anda kemanapun Anda pergi. Jadi, jangan sibuk dengan identitas dan berontak melawan semuanya. Anda dan saya sudah selesai karena Kristus menyelesaikannya di kayu salib. Dia sudah memberi apa yang terbaik yang kita perlukan. Anda dijadikan anak-anak Bapa di sorga. Dan di atas landasan itu, identitasmu berdiri kokoh. Karena tidak ada yang bisa merubahnya.
Tidak ada yang bisa merusaknya. Tidak ada yang bisa menggugatnya. Anda dan saya adalah milik Kristus. Kita ini anak-anak Bapa di sorga. Jadi mengawali tahun 2024 ini, mari kita take off dari landasan yang benar dan tidak terguncangkan ini. I am the child of God. We are the children of the Most High. Jadi, berdoalah dan berimanlah sebagai anak-anak Allah. Beribadahlah dan bekerjalah sebagai anak-anak Allah. Bergaullah, berkata-katalah, dan berperilakulah dengan penuh dignity dan confidence sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Selebihnya, kita punya Bapa di surga yang tahu segalanya tentang kita dan tentang hari depan kita. Hai anak-anak Allah, selamat memasuki tahun 2024 ini. Amin.